Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai lingkaran. Jadi kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita lewati. Kemarin kita sudah masuk ke pengantar lingkaran. Jadi kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu lingkaran. Jadi masih ada yang ingat apa itu yang dikatakan dengan lingkaran? Oke, baik. Jadi lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, jadi kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Titik-titik tersebut jika disatukan akan membentuk garis lengkung dan tanpa ada ujung atau lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar di atas. Di sini ada titik-titik yang membentuk lingkaran. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur lingkaran yang akan kita bahas. Nah, kita lihat gambar di sini. Di sini ada sebuah lingkaran dan sudah ada titik pusat yaitu O, ada juring dan ada tembereng serta ada apotema. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu apa itu juring, apa itu apotema, dan apa itu tembereng. Nah, untuk yang pertama yaitu ada titik O atau situ terlihat seperti 0 ya, itu titik O. Dalam lingkaran tersebut titik tersebut dikatakan dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat itu tepat di tengah-tengahnya lingkaran. Yang kedua yaitu ada garis OA, OB, OC, dan OD. Jadi garis tersebut disebut dengan jaring-jaring lingkaran, atau kalau di dalam rumus lingkaran itu biasa disebut dengan R, yaitu jari-jari. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Selanjutnya yang ketiga ada garis AB dan CD. Jadi garis AB dan CD ini disebut dengan diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, jadi kalau diameter ini dua kalinya jari-jari. Kalau jari-jari itu hanya dari titik pusat ke garis lengkung. Sedangkan kalau diameter ini dia garis lurus yang menembus titik pusat. Yang keempat yaitu garis lurus AD. Nah, garis lurus AD tersebut disebut dengan tali busur. Selanjutnya yang kelima yaitu garis lengkung AD dan CB yang disebut dengan busur dari lingkaran. Busur itu sendiri merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran. Jadi dia tepat yang berada di paling pinggir lingkaran. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan, maka membentuklah sebuah lingkaran. Yang keenam ada garis OE yang disebut dengan apotema. Apotema ialah garis tinggi terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Yang ketujuh yaitu ada daerah COB yang diarsir warna hitam. Itu disebut dengan luas juring. Luas juring ini merupakan luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran
dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut sebagai batasnya. Yang ke-8 ada daerah AD yang diarsir berwarna hitam juga, itu disebut dengan tembereng. Nah, tembereng ini merupakan luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus dari luas lingkaran. Pertama, definisi luas lingkaran ini merupakan daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Untuk luasnya yaitu luas sama dengan pi R dikali R. L tadi yaitu luas lingkaran. Untuk pi-nya boleh 22/7 atau 3,14, dan R itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Atau rumus ini bisa kita sederhanakan dengan pi R kuadrat. Selanjutnya, keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini merupakan jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam suatu putaran hingga kembali lagi ke titik semula. Sedangkan untuk rumusnya yaitu K sama dengan 2 kali pi kali R. K yaitu keliling lingkaran, pi-nya 22/7 atau 3,14, dan R yaitu jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter lingkaran. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, untuk rumus dari diameter lingkaran yaitu D sama dengan 2 dikali R. Untuk D-nya itu diameter dan R itu adalah jari-jari. Karena tadi kita juga sudah jelaskan bahwa diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi untuk mengingat rumusnya yaitu 2 kali R. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nomor 1, diketahui roda berbentuk lingkaran mempunyai diameter sebesar 30 cm. Maka tentukan jumlah luas lingkaran dan keliling lingkaran yang ada. Nah, di sini kita akan mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan diketahuinya diameter yang sebesar 30 cm. Nah, ini adalah jawaban untuk mencari luas lingkaran. Yang pertama, kita masukkan rumus tadi, luas yaitu pi kali R dikali R. Untuk pi-nya kita masukkan 3,144. Tadi diketahui diameter sebesar 30 cm. Nah, kalau diameternya 30, maka jari-jarinya yaitu 15. Maka kita masukkan sini 15 kali 15. Maka hasil dari luas lingkaran yaitu 3,144 dikali 225 sama dengan 707 cm persegi. Nah, sedangkan untuk mencari kelilingnya yaitu masukkan rumus yang tadi yaitu 2 kali pi kali R. Untuk pi-nya kita masukkan 22/7 atau 3,114 boleh juga. Nah, kita masukkan sini 22/7 dikali 15. Maka keliling dari lingkaran yaitu 30 dikali 22/7 hasilnya 660/7. 660/7 yaitu kita bagikan 660 dibagi 7 yaitu 95 cm. Nah, untuk satuannya keliling yaitu cm, sedangkan untuk luas yaitu cm persegi. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Yang kedua, luas lingkaran adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang ketiga yaitu keliling lingkaran, yaitu jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula.
Yang terakhir yaitu diameter, merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Oke, itu tadi pembelajaran kita mengenai lingkaran. Jadi nanti untuk anak-anak silahkan dikerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan lingkaran untuk mengasah kemampuan kita dan untuk mengetahui seberapa mampu kita dalam memahami materi mengenai lingkaran ini. Oke, baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas masih mengenai lingkaran. Oke, silahkan nanti bukunya dibaca-baca lagi. Jangan lupa kita untuk menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita sedang berada pada wabah pandemi, yaitu kita untuk memutuskan penularan COVID-19. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.